Siddiq Edward bisa menjajankan produknya di kawasan Depok. Selain enak, ia menjamin bahwa bakso kuah cilok yang dijual juga dengan bandrol dengan sangat murah, yakni 1.000 per butir. Cilok yang jual orang bule nih. Pokoknya bulenya butuh duit soalnya, beda cerita. Pas jualan hari pertama tuh ngebentuk aja, kan pakai tangan ya, masih manual ya. Itu aja hasilnya jajar genjang, abstrak, ada yang nggak jelas, bukan bulat-bulat lagi baksonya. Wah, duit gue tinggal segini, anak sakit, muntah-muntah waktu itu. Terus ya udah, makan aja istri sampai makan pakai nasi sama basahnya itu doang. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water! Hai, assalamualaikum, welcome to Cam On Entertainment, podcast jujur aja, udah deh ngaku aja. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang lagi viral banget, kayak artis, tapi dia terus berjuang dan bahkan jualan. Yap, jualan dia, bakso. Siddiq. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kita bacain profil kamu dulu ya. Oke, boleh. Muhammad Siddiq Edward yang dikenal sebagai Siddiq Edward merupakan seorang pemeran berkebangsaan Indonesia, anak tunggal berdarah Belanda Jawa yang merupakan alumni SMP Borchil Cilandak. Dikenal saat memerankan tokoh Samudra dalam sinetron yang masih di bawah umur. Siddiq Edward bisa menjajankan produknya di kawasan Depok. Selain enak, ia menjamin bahwa bakso kuah cilok yang dijual juga dengan bandrol dengan sangat murah, yakni 1.000 per butir. Pada tahun 2019, Siddiq Edward menikah dengan seorang wanita bernama Dea Salsabila. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Akila Anindita. Jadi namanya Muhammad Siddiq Edward? Bukan, sebenarnya kurang Ainun ya, Muhammad Ainun Siddiq Edward. Oh, ada Ainunnya? Iya. Jadi papa kamu yang Belanda? Papa yang Belanda, ibu Jawa. Oh, papa Belanda, ibu Jawa. Yep. Tadi sekolah apa? Borchil. Itu sebenarnya singkatan Borobudur Cilandak. Oh, sebutannya Borchil. Baru dengar kayak ada sekolah Borchil. Borobudur Cilandak pas SMP, habis itu sisanya homeschooling. Oh, homeschooling. Iya. Jadi kamu mulai syuting itu tahun berapa? Kalau Umur berapa? tahun sih lupa, pokoknya kalau kurang lebih itu umur 6 tahun. Mulai syuting Yep. 6 tahun. Terus akhirnya stop syuting? Stop syuting sebenarnya kata stop itu belum pernah sih, cuman mungkin Saat ini masih syuting ya? masih syuting, cuman ya mungkin kondisi kayak kemarin mungkin lagi nggak ada callingan, jadi kayak ya udah sempet off lumayan agak lama atau dibilang pun jarang banget. Oke. Ini kan bisa dibilang kamu kayak apa ya? Keren aja gitu, dari artis tiba-tiba kamu jualan cilok. Iya. Apa yang menyebabkan kamu jualan cilok? Ekonomi sih. Oh gitu. Ekonomi harus berputar, tanggung jawab, apalagi udah punya anak, istri, itu doang sih poinnya kemarin. Soalnya udah kayak lebih udah ngerasa malu gitu loh. Udah ibaratkan cuman ngandelin pekerjaan di entertain, tapi di entertain itu pas kondisinya lagi jarang syuting, callingan, mau nggak mau kayak apa ya, nambel muka gitu di depan orang tua supaya gue nggak boleh diem aja cuman yang tidur cuman nungguin callingan, apa cuman minta callingan nggak jelas. Lebih baik kayak Siddiq tuh ya udah sikat apa aja dulu, duit gue tinggal sekian, yang penting gue jalan, duit gue muter, ada masuk buat gue dan keluarga gue. Kayak ya udah, yang penting fight dulu, udah itu aja, berpikirnya udah buat keluarga udah. Oke, jadi kan di dalam hidup semua orang pasti akan ada titik terendah. Iya. Ceritain gimana kamu melewati titik terendah kamu. Terus titik terendah kamu tuh bener-bener kayak seperti apa sih gitu? Titik terendah tuh ketika duit cuman sisa berapa ya waktu itu ya? Habis sisa kurang lebih tuh ya nggak nyampe 100.000 waktu itu. Udah berumah tangga? Udah punya anak 2 ini. Sebenarnya ada honor syuting gitu kan.
Cuman kan belum keluar. Honor kalau FTV atau apapun itu kan nggak langsung keluar dan nunggunya cukup lumayan lama kan. Iya. Berpikir tuh waktu itu kayak, wah duit gue tinggal segini, anak sakit, muntah-muntah waktu itu. Terus waktu itu kebetulan anak itu baru didaftarin BPJS. Dan akhirnya BPJS itu belum bisa digunain, entah kenapa. Jadi harus tetap bayar normal dulu. Sedangkan untuk bayar normal pun waktu itu kayak ya fair-fairan, duit aja nggak nyampe 100.000, otomatis kalau dokter anak di atas 100.000 dong, nggak mungkin di bawah 100.000. Itu sih titik terendah, nggak bisa bawa anak ke rumah sakit. Udah sampai istri pun juga rela-relain makan waktu itu, sempat usaha online basreng. Keripik basreng, namanya keripik kan mungkin waktu itu kita kejeda udah nggak jalanin lagi gara-gara pas abis ngelahirin istri itu kan. Ya udah makan aja istri sampai makan pakai nasi sama basrengnya itu doang. Tapi saat itu tidak pernah melibatkan teman, orang lain atau orang tua. Kalau Sidik udah, kalau sama orang tua ya, ibaratnya kayak ada gengsinya sedikit tuh, kayak udah bukan gengsi ya, tapi kayak udah telanjur malu gitu loh. Udah mau minta tolong sama orang tua tuh kayak, wah, gue udah malu banget, apalagi sama mertua, kan ibaratkan udah ngebawa anak orang, Terus minta ibaratkan dari kecil tuh anaknya udah dibesarkan dengan jerih payahnya dia, minta tolong ke dia tuh kayak ngerasa gimana ya, wah malu sih, ibaratnya tuh udah malu. Laki-laki kayak gini ini harus dibudidayakan. Dan prinsip Sidik juga nggak mau pernah ngutang. Soalnya sistem hutang tuh ibaratkan walaupun 50.000, 10.000 aja sih kepikiran. Makanya sama istri serendah-rendahnya kita usahakan jangan ngutang, apalagi buat kepribadian doang. Kalau buat usaha mungkin oke, nggak masalah. Cuman kalau buat pribadi doang usahain jangan. Makanya gimana caranya punya duit sekian bisa muter itu semua. Ya udah. Iya, itu bener banget sih. Gitu doang udah jalan keluarnya. Oke, kita langsung masuk ke gosip atau fakta ya. Oke. Pengalaman memainkan bener ya, katanya memainkan. Kok memainkan? Pengalaman main sinetron gitu dong. Itu dia. Wah, besar ini. Intonasinya aja sebenarnya sih. Oke, ulang. Pengalaman main sinetron sejak usia 6 tahun tidak ada gunanya. Kalau dibilang untuk zaman sekarang ya, Ya. secara nggak langsung iya. Nggak ada gunanya. Untuk apa nih? Perekonomian atau untuk pengalaman untuk syuting ya? Mungkin pasti ada kali ya. Jadi kalau misalkan untuk pengalaman aku 6 tahun sampai sekarang ini, ibaratnya untuk perekonomian aja ya. Mungkin aku waktu itu salah pergaulan. Ya namanya pergaulan entertain kita paham ya kan, dunia itu penuh dengan kegengsian. Kita ibaratkan kita punya teman, tapi teman itu cuma ngelihat ketika kita mungkin lagi ada ataupun mungkin lagi viral baru ada teman, kalau dibilang seperti itu. Makanya kayak mungkin kita terlalu diagung-agungkan, dapat teman banyak ya kan, duit keluar sadar tiba-tiba habis. Kata Mama Sidik aja bilang gini, lu kalau nggak bego bergaul, lu mungkin udah punya rumah besar kali Dik, cuman lu nya aja bego. Oh dulu ya, boros kamu. Ya ibaratnya gitu, ketika salah pergaulan, ya itu Sidik ngakuin, pergaulan itu kita harus pinter bener-bener ya. Sidik udah ngalamin sendiri setolol-tololnya gimana, ya alhasil ya begini. Jadi dulu syuting menghasilkan uang, tapi nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Sekalinya jadi apa-apa ya alhamdulillah ada, sedikit demi sedikit ada. Kayak punya uang keluarnya lagi. Ketika seenggaknya minimal kan kayak kita punya uang lebih yang udah bisa dibeliin sesuatu, nah lebihnya itu kan gimana caranya untuk diputarkan usaha atau apapun. Nah Sidik waktu itu belum kepikiran ke situ. Cuman taunya nongkrong ke klub apa segala macam sama teman-teman nggak jelas ya kan. Duit keluar dihitung-hitung lah, duit gua kok tinggal sekian tuh. Jadi orang taunya kan Sidik nih artis, duitnya banyak, traktir dong gitu ya. Bukan gitu sih sebenarnya. Apa ya, lingkungan itu ya balik lagi, lingkungan itu mempengaruhi kita. Ketika kita lingkungan sama orang-orang yang kalau dibilang ya berada atau apa segala macam, nah oke, mereka berada, nah kita sebagai orang yang pas-pasan standar nyaingin mereka percuma. Ibaratnya mereka ngejor, kita ikutin keluar, nggak ketemu gitu, nggak akan bisa ngikutin mereka. Nah ya kadang-kadang Sidik tuh pernah kayak berpikir gini, wah gila, gue ngapain ngikutin tongkrongannya dia ya. Dia nongkrong ke sini ke situ,
Gue sedangkan misalkan makan nggak perlu makan ke sini, makan ke pecel ayam aja gue bisa kelurahan gue kasih makan. Ini gue kesini cuma buat gue sendiri, kasarnya gitu kayak anjir, gue makan gini doang. Oh jadi kamu lebih ke apa ya? Kamu hidup kamu bergaul sama orang yang level up, tapi kamu akhirnya mengikuti gaya hidupnya dia. Secara nggak langsung seperti itu. Bukan kamu dimanfaatkan sama teman. Oh oke. Gengsi, makanya ibaratkan sekarang Sidik baru paham gengsi itu harus dibuang. Gitu, makanya kayak Sidik berpikir positifnya. Kayak kemarin tuh ketika Sidik kayak gitu tuh, ibaratkan mungkin secara nggak langsung lupa sama Allah. Secara nggak langsung ya kan. Ibaratkan dikasih enak, dikasih semua, ibaratkan gaji udah dapat pendapatan sebulan udah dapat sekian. Alhasil ya mungkin udah lupa, ya Sidik pikir positifnya, ini saatnya Sidik harus ingat sama Allah, bahkan sujud tuh kalau bisa sama dia. Udah soalnya kayak udah kebangetan banget lah kemarin gitu loh. Waktu masa muda. Ya sekarang sih masih muda sebenarnya. Masih muda sekarang. Gitu. Gue yang berarti yang udah bukan masa muda ya say. Sang istri bernama Dea tidak mempermasalahkan Sidik berjualan cilok. Alhamdulillah. Nggak Benar. pernah komen. Nggak pernah. Support terus. Support. Dia salah satu orang sebagai pecut dan martilnya Sidik. Sidik orang yang egois, batu lah pokoknya. Tapi dia bisa berhasil jadi martil, yang bisa mecahin batu, jadi pecut supaya Sidik tetap terus jalan. Dia sih perempuan yang cukup lumayan tangguh. Ibaratkan Sidik nikah sama dia, kondisi ekonomi standar, cukup untuk semuanya. Berjalannya waktu, berputarnya roda, drop, sampai akhirnya ya makan dia pakai basreng nasi doang. Ibaratkan mau beli minum aja bingung. Itu kayak wow, dia perempuan yang terdebes sih. Dia salah satu orang perempuan. Tabarakallah. Dia perempuan yang yakinin Sidik kayak ibaratkan dulu Sidik ini ya terlalu memandang rendah hasil yang dengan cuman nilai ratusan perak, ratusan rupiah gitu. Kayak, ternyata pas dijalanin cuman untung 100 rupiah, 200 rupiah, tapi kalau kuantitinya banyak. Oh ini berarti gue kemarin tuh kurang bersyukur. Gitu poinnya. Jadi kayak dia ngasih tahu ini ntar untung 200 perak 100 perak kalau lu keluarinnya misalkan sekian ribu barang atau sekian ribu juta barang, itu lu hasilnya bakal nikmatin. Masa sih lama lah biasanya, kalau soalnya kan kemarin mungkin di entertain agak instan kali ya, syuting cuman berapa hari dapat sekian. Iya. Ketika ini ya dia salah satu orang yang good sih, alhamdulillah banget, masya Allah deh. Semoga usaha kamu setelah ini lebih banyak lagi cabang-cabangnya. Bismillah, pelan-pelan. Banyak komentar positif yang didapat Sidik karena berjualan. Banyak ya, pasti komentar positif. Ya, untuk sekarang ya, cuman kalau mereka tahu Sidik kayak dulu sebenarnya mungkin bakal keluar hujatan sebenarnya. Iya, mereka taunya sekarang, tapi alhamdulillah dapet ya positif buat sekarang ini kayak ya bersyukur aja gitu, kayak ibaratin keburukan Sidik akhirnya Allah kasih kesempatan untuk nutupin keburukan Sidik yang lama. Kayak gitu ya udah alhamdulillah aja bersyukur, udah nggak nyangka soalnya berpikir waktu itu cuman jualan, udah gue pengen muterin ekonomi, nggak mau cari muka, nggak mau apa, masa bodoh kata orang, gue ngetem di pangkalan gue dapetin win, ya udah nggak mau carmuk atau apa, tapi alhamdulillah dapat ya seperti sekarang ini. Penghasilan Sidik berjualan sekarang mencapai jutaan rupiah. 2 digit, 3 digit. Baru 2, alhamdulillah. Tapi itu masih ya kadang-kadang namanya usaha kan ya. Sidik kan juga baru belajar di usaha ya. Jadi ya mungkin naik turun lah ya. Padahal aku tuh pengen banget tadi dibawain ciloknya. Hari Senin tutup. Hari Senin tutup. Kenapa Senin tutup? Satu, aku kayak pengen berpikir tuh, bukan pengen berpikir, maksudnya pengen kayak ngeluangin waktu main sama anak juga. Kalau kemarin kan ibaratkan kita udah berjuang nih, ibaratkan susah bareng apa segala macam. Ya, nah setiap Senin tuh gimana caranya meluangin waktu biar anak-anak istirahat sama istri. Soalnya tuh setiap jualan mereka pasti ikut. Dari awal aku merintis, dari awal jualan tuh mereka tiap hari ikut pokoknya. Anak-anak juga? Anak-anak juga. Soalnya aku emang gak ada yang jagain. Itu akan tumbuh kembang dengan kayak mengikuti prosesnya. Amin, gitu. Amin, insya Allah. Pokoknya ya mudah-mudahan doanya jadi yang terbaik lah pokoknya.
Masya Allah, tabarakallah. Makanya kayak nyari waktu untuk mereka istirahat lah hari Senin. Bagaimana sih awal mula Sidik memulai berjualan cilok dan resepnya buatan sendiri atau dari orang lain? Awal pokoknya karena ekonomi, muter, terus habis itu terinspirasi, pokoknya gimana caranya harus dapat duit secepatnya dengan modal rendah, tapi yang bisa kejual cepat. Nah, terus ngeliat di daerah dekat rumah itu ada orang jualan bakso cilok juga, tapi dia di pemukiman jualnya. Emang bakso cilok itu enak. Nah, Sidik kayak udah, gue tanya deh sama dia, Pak, boleh nggak belajar bakso ciloknya? Langsung gitu kan. Untuk apa, Dik? Gini, belajar Pak, gue pengen jualan bakso cilok, tapi ntar di luar nggak di sini. Oh gitu, ya udah aman. Resep tuh dari orang yang ngajarin Sidik, yang udah buka bakso cilok juga. Dikasih tuh. Dikasih, alhamdulillah dia baik, orang baik banget. Diajarin dengan ya pokoknya 3 hari 4 hari belajar tuh langsung jualan waktu itu. Makanya pas jualan hari pertama tuh ngebentuk aja, kan pakai tangan ya, masih manual ya. Itu aja hasilnya jajar genjang, abstrak, ada yang nggak jelas, bukan bulat-bulat lagi baksonya. Jadi udah pokoknya mau bentuk gimana pun tuh bakso, yang penting gue udah cepet jual. Bakso cilok tuh pakai daging nggak sih? Pakai daging, tapi lebih ke ayam. Oh, lebih ke ayam. Kalau daging sapinya tuh kayak cuman sekedar untuk aroma khas. Soalnya kan dia rasa lebih sedikit. banyak kenyal-kenyalnya dibanding kayak bakso biasa Iya. gitu kan. Terus pokoknya ya pokoknya lebih ke ayam sih. Perpaduan aci sama bakso aja sebenarnya. Terus viral tuh di TikTok ya. Alhamdulillah viral juga karena secara nggak langsung dibantuin sama teman-teman. Gimana sih kamu membangun supaya terus konsisten, dan gimana caranya? Ya kalau kita punya usaha itu kan, usaha saat ini 20%, tapi gimana caranya usaha kita terus berkembang. Terus nantinya mudah-mudahan kamu punya beberapa tempat. Nama tempat bakso kamu apa? Kalau aku jujur ya dari Bakso awal cilok? bakso cilok wah doang udah. Nggak ada bakso cilok Sidik Edward kan? Waktu itu belum ada kepikiran, mulai kalau dibilang baru-baru ini baru kayak harus dibikin sih. Iya dong, jadi bakso cilok Sidik Edward. Nah, jadi nanti kamu bikin kayak reseller, orang yang mau buat kayak kamu yang support ininya Iya, bahan-bahannya. Sama, jadi kayak kamu bakalan punya Instagram atau TikTok yang akan kasih tahu siapa yang mau cobain bakso cilok Sidik Edward, ada di Bandung, Iya. ada di sini. Emang harus sih. Jadi kayak aku nih mau coba, kayak masa aku nggak gojek dari Depok sih gitu. Iya, benar-benar. Soalnya penasaran banget kan, apa sih rasanya, katanya kan rame banget nih. Alhamdulillah. Kayak pengen banget juga aku cobain, makanya dari kemarin coba dong, dia suruh bawa dong bakso ciloknya gitu. Jadi dari situ menurut aku jangan kamu usaha kamu berhenti di situ aja. Bagaimana kamu bisa kembangin nantinya, mungkin ada bakso cilok cemek kayak bakso cilok apa Iya, kayak, jadi makanya lebih berkembang lagi. Aku baru jalanin online-nya baru Oh, ada online-nya? udah mulai yang Jadi bisa frozen-nya. masak sendiri gitu? Iya, di rumah. Baru mulai jalan Kirimin itu. aku dong, nanti aku bantuin promosi. Oke, siap. Tapi belum ada namanya. Ya harus Sempet. namanya bakso cilok Sidik Edward. Iya Itu kan sih. bagus tuh. Makanya sempet kalau kan di nama Cilok keripik. yang jual orang bule nih. Soalnya Edward nih. Pokoknya bulenya butuh duit soalnya, beda cerita. Ya kan? Gitu. Selain membantu ekonomi keluarga, apa alasan Sidik berjualan cilok? Alasannya? Selain untuk ekonomi, kedua berpikir tuh bakso cilok modalnya murah. Terus abis itu banyak bakso itu nggak dipungkiri juga banyak orang yang suka. Ya. Terus bakso cilok menurut Sidik tuh bisa ngejual dengan harga yang murah tapi mendekati rasa bakso. Jadi Sidik bilang tuh kayak kadang-kadang salah satunya pengalaman dari hidup juga sih. Pas ketika titik nol itu kan pengen tuh sama istri ibaratkan cari makanan yang bisa buat kita makan bareng, murah, banyak, dan kuahnya tuh bisa ibaratkan buat nyuapin makan anak juga. Udah tuh beli bakso cilok buat makan kita bareng, kadang-kadang 10.000, 5.000. Jadi kayak Sidik berpikir jualan bakso cilok ini juga ketika ada orang yang beli itu 5.000, 3.000, 2.000, itu bisa mereka buat makan jadi lauk, dan kuahnya bisa buat penyegar campuran nasinya mereka. Kayak Kuahnya Sidik. tuh kamu kuah saus atau kuah kacang? Kuah bakso. Hah? Oh
iya. Kan bakso cilok, jadi kuah bakso. Bakso cilok kuah. Oh, jadi aku kan taunya cilok tuh yang biasa suka kayak Iya, di gerobak abang-abang yang ada iya. pakai saus Bumbu atau kacang, pakai saus bumbu gitu. kacang. Nah, kalau Sidik kamu bener-bener- bedanya bakso. Bener-bener kayak bakso. Ini penasaran banget mau coba. Makanya ada sekarang kan awalnya doang tuh cuman baksonya tok. Sekarang tuh udah ada tahunya, pangsit rebusnya. Ngikutin Tapi online-nya orang-orang. udah ada? Online udah, cuman hanya baksonya aja. Di Shopee. Ya. Apa nama Shopee-nya? Ah, susah. Mau dibantuin promosi. Tapi dia nggak tahu Gua nama. kadang-kadang gini Kak, malu sendiri nyebutin namanya tahu. Soalnya ini lama ini sebenarnya pas usaha keripik yang dulu tuh. Ya kamu ganti dong yang gampang-gampang aja. Iya. Dulu kan kayak Muhammad Sidik Official gitu loh. dulu nggak kepikiran pokoknya nama apa Ya kamu di otak. ganti dong. Nih namanya Sekedipapap. Kalau kata orang-orang ini nama-nama ala-ala Depok banget gitu. Gak tahu waktu itu gara-gara lagu apa yang Sekedipapap. Ini sih rencana mau diganti, cuman nggak tahu. Soalnya orang nyarinya susah. Nyarinya emang yang simple aja Kak. Kayak Iya. orang tahu kamu harus kembangin dari nama kamu sendiri. Iya sih, poinnya itu. Nama kamu juga not bad. Jadi kayak kenapa nggak pakai nama kamu aja? Tar. Jadi orang tahu bahwa setiap makan bakso, kok ada Edwardnya? Oh jangan-jangan si Sidik Edward nih yang punya kan gitu. Kadang-kadang Boleh. orang tahu setengah-setengah jadi tahu. Iya, Terus makanya- kalau bisa photoshoot juga kamu sendiri kan. Iya, kan di Anak pangkalan kamu juga lucu-lucu banget itu pangkalan bisa baksonya juga pakai nge-brandingnya pakai muka Sidik juga. Iya. Iya, Ya. gitu sih. Jadi kembangin, maksudku saat ini kan perdagangan Indonesia itu lebih pesat majunya di Online, sosial medianya, di online-nya. Kamu juga punya teman-teman artis, kamu juga masih banyak lah orang tahu. Aku aja pas lihat muka kamu aku tahu, aku pernah nonton kamu gitu. Jadi sayang sekali kalau kamu nggak memanfaatkan perdagangan yang melalui sosmed, terus melalui Shopee, Tokopedia sekarang gitu. Jadi kayak lebih fokus ke situ menurutku ya. Iya. Kamu tinggal kirim ke aku, Kak bantuin dong promosi, nanti masukin ya linknya. Itu kayak lebih kamu jualan satu hari, misalkan yang laku 100. Nah sedangkan kalau misalkan aku posting, yang nonton aku misalkan 200.000 orang, at least yang beli kayak Minimal 2.000 setengah, orang ya. pasti ada loh Pasti. gitu. Kamu tinggal bungkus. Jadi kayak kamu jangan stuck di titik itu, kamu harus berkembang. Ntar, oke. Bismillah lah dikit-dikit. Soalnya Sidik baru agak bingung juga sih kadang-kadang ya namanya usaha baru ya mungkin baru nyobain usaha lah. Itu jadi kayak bingung, gue salah gak sih? Gue gimana ya? Gue harus mesti apa ya? Gitu kadang-kadang masih berpikir seperti itu. Jeleknya kepribadian Sidik. Itu sih. Harus, kalau aku sih yang tadi kamu bilang, mungkin kita bergaul sama orang yang level up, kita khawatir nggak bisa mengikuti. Kalau aku selalu suka bergaul sama orang-orang sukses gitu. Kayak orang terkaya berapa se-Indonesia tuh aku kenal, aku suka ngobrol sama dia, jadi vibes-nya dapet. Cara dia untuk membangun bisnisnya itu seperti apa, cara dia mengalami hal terpuruk itu seperti apa, tapi tidak mengikuti gaya hidupnya. Iya. Gitu, dia harus tetap tahu bahwa saya ini jauh banget levelnya dibanding kalian gitu. Ya seperti itu sih cara bergaul. Boleh bergaul, kayak jangan memaksakan diri untuk bergaul sama orang lain. Enggak juga, menurut aku membantah hal itu, karena kalau kan ada pepatah yang bilang kalau lo mau sukses ya lo bergaul sama orang sukses. Kalau lo mau wangi ya lo bergaul sama tukang parfum. Iya, oke. Seperti itu kan. Benar Jadi sih. kayak kalau misalkan kayak aku nih, kayak langsung ngasih tahu ke kamu, sayang banget loh sekarang kan orang kan lagi happening jualan di Shopee, Tapi dari TikTok kadang-kadang sih Shop. berpikir gini, kalau misalkan mungkin orang-orang yang sukses ataupun pengusaha yang berada, nggak tahu ya, ini pemikiran pribadi mungkin kadang-kadang kayak berpikir, gue pengen sharing sama dia, pengen dekat sama dia, tapi ya nggak mungkin secara langsung kayak SKSD. Oh, kamu apa introvert? Nggak tahu ya introvert atau gimana, cuman kayak nggak suka cari muka gitu kadang-kadang kalau dibilang secara nggak langsung seperti itu, kayak
pengen share, sebenarnya niatnya pengen sharing, cuman di diri sendiri tuh takut tapi dibilang kamu harus SKSD. beda, jujur ya. Di pertemuan aku pertama kali sama kamu kan kayak aku yang, hai sorry Iya. terlambat, terus kayak kamu ya nggak apa-apa kak. Jadi akunya sendiri jadi kayak, oh ya udah orangnya kayak nggak mau diajak ngobrol. Aku Terus orangnya akhirnya gitu aku kan, coba kalau ngobrol kayak lagi kan. gitu. Tinggal di mana? Depok. Jadi gue sendiri, oh udahlah gue nggak mau ngajak ngobrol lagi gitu. Enggak, gue orangnya gitu kak, sumpah. Kayak gak mau dibilang SKSD, gak mau dibilang carmuk. Ya mungkin aku Jadi dalam kayak- hati aku mungkin ada kepikiran orang kayak gue takut banget nanti seperti Iya. ini. Ternyata bener kan. Akhirnya kamu ngungkapkan gue takut banget dibilang SKSD. So far kamu dalam ranah kata-kata yang sopan dan santun, body language dan bahasa yang enak. So menurut aku Iya kayak sih. why not? Dari dulu sih nggak tahu, nggak pede aja sumpah, kayak ketemu sama orang tuh takut salah ngomong, takut nyakitin orang, takut kayak apaan sih, apalagi zaman sekarang tuh kayak banyak orang kayak secara nggak langsung apaan Mungkin sih yang lu over, gitu. mungkin yang over kayak Iya sih. tiba-tiba kak kok kayak gini sih, tiba-tiba mau Iya, mencampuri sok-sok, ya. permasalahan misalkan contoh gitu. Nah kalau kamu kayak kakak dari mana, tinggalnya di mana, itu kayak menurut aku Mungkin belum bisa sih komunikasi yang Iya. seperti itu yang harus kamu. Dan itu emang harus dipelajarin sih, ibaratkan segi marketing Ini entertain aku juga harus kayak gitu. Kenapa ya aku setiap ketemu orang tuh kayak langsung kayak gini, jadi tipe Tapi aku sih bagus, kayak gitu bagus sih. malah. Jadi kadang-kadang dulu nih ya yang kayak Karena nggak semua orang kan mau iya, dulu mengungkapkan tuh sedikit seperti ini. anggap orang tuh apaan sih lu SKSD banget, sok dekat, sok kenal, Oh, cari muka. jadi kamu nggak mau Terus menjadi pas sekarang ternyata sialan, ternyata cari muka tuh butuh zaman sekarang. Kayak gitu kalau dibilang. sialan. Iya. Kayak Sidik tuh tipe orang mau cari muka apa enggak, Sidik orangnya. Pokoknya ya udah jalanin aja, ini saya begini, nggak mau yang harus gimana-gimana. Makanya kadang-kadang ternyata butuh zaman sekarang tuh. Enggak, Secara cari muka gimana sih ya? lebih ke Apa tuh? menjaga komunikasi. Kamu tetap tahu batas-batasannya gitu di mana Iya kamu sih. berbicara. Mungkin belum nemu jalurnya kali. Harus kayak oh iya kan aku udah ngasih tahu nih. Oh iya berarti kayak besok iya kayak ngobrol sama orang, jangan sampai orangnya udah ngobrol nih 2 kali 3 kali habis itu kamu nggak mau nanya lagi, kamu nggak mau jawab, kamu jawab sesuai dengan pertanyaan orang Sumpah, tersebut. saya orangnya kadang-kadang begitu. Hal apa yang pernah dialami Sidik dalam keadaan terpuruk? Hal apa yang pernah dialami Sidik? Hal apa ya? Soalnya Sidik apa kakak? Sayang sini yuk, sini yuk, sini yuk. Ini dia nih dia masuk putrinya. frame, maaf ya. Apa cantik? Ya Allah. Malu. Iya udah sini duduk sama ya. Ini anakku yang pertama. Cantik banget ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Hai cantik, say hi. Hai. Hal terpuruk sebenarnya kepribadian aku tuh mungkin hal terpuruk ini bukan hal yang biasa sebenarnya. Jadi kadang-kadang tuh kayak oke, hal terpuruk kamu apa sih? Oke, salah satunya kemarin mungkin yang nggak bisa bawa anak ke rumah sakit. Tapi tuh kayak nggak ngerasa yang terlalu kayak kaget gitu, apa yang kayak ngerasa wah gue terpuruk banget gitu, sebenarnya nggak terlalu ya. Oh berarti kamu nih orangnya penuh rasa bersyukur ya, jadi kayak Secara apapun keadaannya, karena Sidik nggak sebelumnya merasa pun itu terpuruk. dulu berjuang itu sama Mama Sidik juga bukan yang langsung terima enak. Sidik juga sama keluarga dengan yang dididik cuman hanya sama Mama Sidik doang. Udah gimana ya, udah kalau dibilang tertanam untuk mental baja gitu loh. Dari kecil emang sama Mama tuh kayak udah kemana-mana tuh kita berusaha. Dari Sidik kan syuting pertama kali itu bukan dapat peran, figuran dengan honor masih 10.000, 15.000. Tahun berapa tuh? Iya 2000 berapa, pokoknya umur 6 tahun aja. Umur 6 tahun itu kayak kemana-mana kita naik angkot, kemana-mana kita sempat awalan ngontrak apa segala macam, rumah dengan kamar yang sepetak, terus bisa punya rumah sendiri, bisa beli ini beli itu. Jadi kayak udah secara nggak langsung udah punya basic mental yang ditanamin sama Mama Sidik. Jadi kayak bingung, makanya hal terpuruknya tuh kayak hal apa yang dilakuin tuh kayak bingung gitu. Karena Sidik udah tahu, bukan udah tahu ya, udah pernah merasakan dan harus bagaimana. Nah mungkin kemarin di titik ketika Sidik dikasih segalanya sama Allah, jadi kayak lupa-lupa semuanya kali mungkin. Oh gitu. Masya Allah, lebih banyak dia pikir bersyukurnya. Iya. Sepertinya. Prinsip hidup apa yang kamu pegang sih sampai saat ini? Jangan sampai utang. Gitu ya. Iya. Tapi emang bener sih, biar kita tidur
nyenyak. Iya, soalnya Sidik Nyaman. tipe orang, Sidik sama mama Sidik tuh, Sidik diajarin sama mama, apapun itu jangan ngutang. Mau lu ngutang 500 perak aja kalau bisa langsung dibayar besoknya. Sidik nah sampai sekarang punya utang 500 perak aja tuh ibaratnya kan bener. kepikiran banget, nggak bisa. Nono kakak. Kepikiran, makanya Sidik kayak udah prinsip hidup jangan sampai ngutang kalau nggak ada gunanya cuma untuk kepribadian sendiri. Apa yang kamu bisa sampaikan sama teman-teman yang nonton motivasi hidup yang sudah kamu jalani selama ini? Poinnya buang gengsi sih. Buang gengsi, gimana pun kita hidup pasti suatu saat akan ngalamin titik terendah dalam hal apapun, entah ekonomi atau apapun itu. Jadi kayak ya buang gengsi jauh-jauh, bersyukurlah banyak-banyak. Kalau kalian punya rezeki, punya uang ya pinter-pinter muterin uang itu buat usaha atau buat invest apapun dan hindari utang demi gengsi. Iya. Sama apa lagi ya? Ya walaupun kalian dapat fasilitas dari orang tua, jangan anggap fasilitas itu akan jalan terus. Ibaratkan kalian mengharapkan fasilitas terus-terusan dari orang tua atau warisan dari orang tua, sama aja kalian mendoakan orang tua kalian cepat mati. Secara nggak langsung Sidik berpikir seperti itu. Jadi kayak buat teman-teman jangan gengsi, pinter-pinter zaman sekarang ekonomi lagi naik turun. Kalau kalian nggak pinter, nggak kreatif, udah kelar lah hidup kalian. Ya, ya. Momen apa sih yang paling berkesan saat kamu syuting dulu? Momen yang paling berkesan tuh ya pastinya dapat temen banyak, poinnya itu, terus bisa ketemu dengan banyak macam orang, dengan berbagai macam karakter orang, itu sih yang paling berkesan. Tapi kamu saat ini masih suka syuting-syuting? Alhamdulillah mulai ada sih, kayak kemarin callingan satu persatu. Jadi ibaratkan sebenarnya syuting sih masih ada aja, cuman ya kayak mungkin produksi FTV ataupun sinetron lagi jarang, dan kedua mungkin Sidik positifnya belum ada peran yang cocok buat Sidik. Jadi kayak mungkin belum ada peran yang cocok, jadi nanti mungkin kalau ada yang cocok pasti akan dipanggil gitu aja. Oh, berarti itu ada manajemen atau PH-nya? Enggak, Sidik sih sekarang sendiri. Oh gitu. Itu casting lagi nggak sih kalau mau dapat satu film itu? Kalau sebenarnya iya harus casting lagi, nggak dipungkiri itu. Ibaratkan artis yang udah terkenal, senior aja pun kalau untuk film pun masih casting gitu. Kalau Sidik kan kemarin mau casting aja mikir, kita casting ke kantor aja itu butuh uang untuk transport kan. Ketika memainkan sinetron, pernahkah Sidik cinlok dengan pemain? Enggak kayaknya. Sama sekali, biasanya Enggak. pasti kayak Enggak, malah kadang-kadang sukanya sama, mungkin kalau dibilang cinlok satu lokasi enggak, cuman kayak suka sama pemain lain gitu mungkin ya. suka sama pemain lain dalam artian yang enggak satu frame gitu. Profesional aja. Jadi kayak nggak mau kayak apa ya, satu lokasi tuh cinlok kayak nggak enak aja ketika ada selek, ntar nggak enak lagi aktingnya. Jadi kayak udah masa bodoh, yang penting cari pemain lain aja kasarnya yang di luar oke. judul. Terakhir nih, quotes of Sidik. Pokoknya jangan gengsi, buang gengsi, jangan pernah utang, jangan pernah merugikan orang lain. Itu aja sih palingan. Oke, thank you banget Sidik sudah mampir ke Camp on Entertainment. Thank you, Kak. Kamu mau minum dulu nggak? Boleh dong, Kak. Minuman air dari Jiwater. Wow. Aku lagi nggak minum soal lagi puasa. Oh siap, maaf ya Kak Jadi tidak ya. menemani minum. Gak apa-apa Kak. Nggak dibukain dulu. Mau dibukain dulu, Pak? Start kukunya nggak ada soalnya. Maaf ya. Maaf. Oke, maaf ya Kak. Ya Allah, manja banget emang. Oke. Jiwater dengan rasa ringan. Cocok ya jadi iklannya ya. Soalnya minumnya kayak cool. Kan dulu pernah jadi pemain iklan. Jadi tahu caranya kan. Ya kan? Set, ambil miring Minumnya dikit, tuh kayak glek. pas gitu kayak iklan gitu. Aus juga bisa naik tangga. Oke, thank you banget. Semoga kamu sukses terus. Amin, makasih banyak. Jangan lupa tuh online-nya dikembangin. Siap, terima kasih juga Pokoknya ilmunya. kamu jangan pernah
apa ya, kayak insecure untuk hubungin orang, atau kamu merasa kayak takut soal SKSD? Nah, ya bismillah lah ya. So far kamu sopan, kamunya juga tidak berlebihan bicaranya. Why not dicoba gitu Oke. loh, ya kan? Nanti kalau misalkan kamu ada yang di online, kamu kirim aku, insya Allah aku bantuin. Siap, nanti Kayak aku kamu harus minta lebih bantu-bantu. berkembang lagi. Oke. Jadi boleh minta nomor telepon aku. Oke, siap Kak. Aman. Oke, semuanya, thank you for watching. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan dicek di caption, karena di setiap video selalu ada pemenangnya. Jadi, cek dulu kali aja kamu pemenangnya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.